Saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah dengan mosi Dewan ini lebih memilih seleksi memasuki perguruan tinggi berdasarkan portofolio dibandingkan seleksi nilai rapor atau tes terstandarisasi. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasannya banyak sekali mahasiswa atau mahasiswi saat ini yang melakukan kecurangan saat akan melakukan tes terstandarisasi untuk melakukan perguruan tinggi. Banyak juga mahasiswa atau siswa atau siswi yang memanipulasi nilai rapor mereka sehingga menjadi lebih tinggi, entah itu dengan cara membayar guru Dewan juri yang terhormat, entah itu dengan cara menyontek, sehingga nilai yang mana kemampuan asli mereka itu yang sebenarnya tidak mumpuni dalam hal ini itu mereka itu berhasil lolos ke dalam perguruan tinggi tersebut Dewan juri yang terhormat. Makanya penyebab dari masalah ini adalah karena kita rata-rata memilih untuk menggunakan seleksi nilai rapor atau tes terstandarisasi yang mana dari kedua tolak ikut itu saja banyak sekali terjadi kecurangan Dewan juri yang terhormat, sehingga mereka yang curang dan berhasil masuk sama sekali tidak sepadan dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan Dewan juri yang terhormat. Efeknya adalah ketidakadilan dalam seleksi, penurunan kualitas akademik mahasiswa, kehilangan kepercayaan publik, dan seperti penurunan nilai atau mahasiswa tersebut tidak dapat mempertahankan nilai mereka Dewan juri yang terhormat. Maka dari itu kami memilih melakukan seleksi berdasarkan portofolio dikarenakan tes ini akan meniadakan kecurangan Dewan juri yang terhormat. Karena tes portofolio itu didapatkan dengan cara mengikuti perlombaan membuat karya seni, sehingga ini tuh sudah terbukti konkret bahwasannya seleksi dengan portofolio lebih membuktikan kemampuan calon mahasiswa-mahasiswi. Ini sangat amat membuka potensi mahasiswa dan mahasiswi dari juri yang terhormat dan menunjukkan bahwasannya mereka itu berhak loh dan sepadan untuk mengenyam perguruan tinggi di suatu jurusan Dewan juri yang terhormat. Kemudian kita masuk ke definisi. Seleksi perguruan tinggi adalah seleksi yang dilakukan sebagai tolak ukur calon mahasiswa-mahasiswi bahwasannya apakah mereka sepadan dan bisa untuk memasuki suatu jurusan dari sebuah perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah pendidikan setelah SMA, yang mana di perguruan tinggi kita akan melanjutkan ke pembekalan ilmu yang lebih spesifik. Seleksi portofolio adalah metode yang menilai siswa berdasarkan karya yang mencerminkan prestasi, kemampuan, dan potensi mereka Dewan juri yang terhormat. Seleksi nilai rapor adalah seleksi di mana calon mahasiswa menggunakan nilai rapor sebagai syarat untuk masuk ke perguruan tinggi. Sementara seleksi tes terstandarisasi adalah ujian atau tes tertulis yang dilakukan sebagai syarat untuk masuk ke perguruan tinggi. Mekanisme melakukan tes portofolio adalah dengan cara siswa atau siswi yang ingin memasuki perguruan tertentu, mereka perlu menyiapkan bukti seperti tes portofolio yang berhubungan dengan jurusan yang akan mereka pilih nantinya Dewan juri yang terhormat. Kemudian mereka akan melampirkannya sebagai syarat apakah mereka akan lolos ke perguruan tinggi tersebut yang mereka pilih tersebut atau tidak. Sementara jika melakukan seleksi nilai rapor, tes terstandarisasi akan banyak sekali terjadi kecurangan seperti pencucian nilai rapor, membayar orang lain untuk melakukan tes, dan masih banyak hal negatif lain. Sehingga jikalau negara kita ingin mahasiswa-mahasiswi yang berpotensi Dewan juri yang terhormat, kami lebih memilih melakukan tes portofolio karena bukti nyata yang mereka lampirkan itu sangat amat jelas dan terverifikasi. Masuk ke dunia argumentasi saya. Poin yang pertama, agar tidak terjadi penurunan kualitas akademik atau non-akademik dari tiap-tiap mahasiswa Dewan juri yang terhormat. Mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan kecurangan di tes nilai rapor atau tes terstandarisasi, contohnya mereka menyontek, mencuci nilai rapor atau agar raportnya bagus dan masuk standar masuk perguruan tinggi, mereka tentunya akan kewalahan dalam menjalani perkuliahan mereka Dewan juri yang terhormat, sehingga nantinya kualitas akademik mereka itu akan menurun karena standar penilaian perguruan tinggi sangat amatlah tinggi Dewan juri yang terhormat seperti kita ketahui sebelumnya, sehingga siswa-siswi yang sudah pupus harapannya akan nilai mereka akan memikirkan cara lain agar mereka bisa tembus. Salah satu caranya adalah menyontek dan juga pencucian nilai rapor, yang mana mereka yang sebenarnya tidak sepadan ini berhasil masuk karena rasa pasrah yang mengarahkan ke kecurangan. Buktinya tidak terjadi penurunan kualitas ini bisa dilihat dari siswa atau siswi di jurusan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Untuk masuk itu mereka tidak perlu melakukan tes terstandarisasi atau tes nilai rapor, mereka melakukan tes seleksi portofolio, dan bisa kita lihat semua anak seni itu terbukti bisa melakukan berbagai aktivitas di perkuliahan mereka itu. Mereka bisa melakukan aktivitas mereka dengan lancar dan juri yang terhormat. Maka dari itu hal ini menjadi bukti bahwasannya dengan melakukan tes portofolio tidak akan terjadi penurunan kualitas akademik maupun non akademik bagi calon mahasiswa. Kemudian poin yang kedua, menghindari ketidakadilan dalam seleksi. Seperti yang kita ketahui dari tes terstandarisasi dan nilai rapor ini, banyak sekali terjadi kecurangan yang merajalela sehingga banyak pihak yang kecewa karena ada kecurangan ini. Mereka tidak
mereka bertindak curang, contohnya mereka menyontek dan lain-lain. Itu karena adanya perasaan tidak mampu dari tiap-tiap individu dewan juri yang terhormat, sehingga mereka akan melakukan apapun untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut dewan juri yang terhormat. Hal ini akan memicu banyak sekali terjadi konflik, dan efek terburuknya mereka tidak akan diberi lagi kesempatan untuk mengikuti tes itu, atau bahkan mereka bisa di blacklist, sehingga impactnya bisa sampai ke instansi mereka sebelumnya, atau seperti contohnya itu nama sekolah mereka bisa tercemar dewan juri yang terhormat. Contohnya tahun ini terbukti dari tes UTBK bahwasannya banyak sekali orang yang membayar orang lain untuk melakukan atau menjoki istilahnya tes mereka dewan juri yang terhormat. Ada satu kasus viral di mana bukti foto mereka di tes UTBK tersebut adalah orang yang sama, hanya gaya rambutnya saja yang dibedakan dewan juri yang terhormat, sehingga itu terbukti bahwasannya mereka telah membayar orang lain untuk melakukan tes mereka dewan juri yang terhormat. Sementara jika kita melakukan tes portofolio, ini tidak akan terjadi kecurangan karena mereka membuat atau mendapatkannya dari hasil keringat mereka sendiri dewan juri yang terhormat. Contohnya mereka lomba dan membuat lukisan, dan tes portofolio ini akan dilakukan sebuah verifikasi yang akan membuktikan bahwasannya itu adalah hasil karya tangan atau keringat mereka sendiri dewan juri yang terhormat. Jika tes portofolionya adalah hasil dari sertifikat lomba, ini tuh pembuktiannya bakal dilakukan dari lembaga penyelenggaraan lomba mereka, sehingga mereka itu akan terverifikasi bahwa mereka itu benar-benar layak dewan juri yang terhormat. Maka dari itu, lebih baik kami lebih memilih melakukan tes portofolio karena sudah terbukti konkret. Ini menunjukkan kualitas asli seorang calon mahasiswa. Maka dari komparasi yang telah kami sampaikan tadi dewan juri yang terhormat, bahwasanya tes seleksi portofolio itu lebih adil, lebih terbukti benar, lebih terbukti lebih baik karena kami telah memberikan bukti yang nyata. Dampak negatif jika dilakukan seleksi nilai rapor atau tes terstandarisasi itu lebih banyak dibandingkan dampak positif dari tes itu dewan juri yang terhormat, dan kami dapat membuktikan bahwasannya dampak positif tes seleksi portofolio lebih banyak dan terbukti konkret, sehingga kami bangga menjadi pemerintah.